Jadi yang pertama itu menginstal ada ISLR sama Knitr, terus habis itu kita memanggil library-nya. Setelah itu kita codingannya ini mengeluarkan data karsip sekalian menghitung stringnya. Setelah itu codingan ini membagi dataset karsip menjadi latih dan data uji dengan proporsi 60:40. Data latih akan digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji akan digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Setelah itu, kita menginstal package tree lagi dan memanggil library tree untuk bikin tree. Bikin tree. Setelah itu, kita menghitung lagi summary untuk tree karsip. Setelah itu, kita bikin plot tree-nya, plot tree dari karsip. Dan setelah itu kita menginstal package ggplot untuk bikin plot dan ggdendro. Setelah itu dipanggil lagi library-nya. Nah, pada blok ini kegunaan dari ini adalah untuk membuat visualisasi pohon keputusan dari model tree karsip. Nah, kode ini menghasilkan data yang diperlukan untuk plot dendrogram dengan menggunakan fungsi dendrodata. Setelah itu menggunakan paket ggplot2. Kode ini menggambarkan segmen-segmen yang mempresentasikan cabang-cabang pohon keputusan dengan menggunakan fungsi geom_segment. Kemudian kode ini menambahkan teks pada simbol-simbol pohon dengan fungsi geom_text dari data yang dihasilkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini teks juga ditambahkan pada label daun ke pohon keputusan dengan menggunakan fungsi geom_text. Nah, hasilnya adalah visual yang mempresentasikan struktur pohon keputusan. Nah, blok selanjutnya ini adalah yang di blok yang melakukan evaluasi kinerja model pohon keputusan dari yang telah dibuat sebelumnya pada uji karsip test. Nah, kode ini menggunakan fungsi predict untuk memprediksi nilai penjualan dan pada data uji karsip test dengan menggunakan model pohon keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, fungsi ini digunakan untuk menghitung MSE antara nilai penjualan aktual dan nilai yang diprediksi oleh model dengan menggunakan fungsi MEAN. Nah, hasilnya adalah untuk memberikan seberapa baik model pohon keputusan dalam melakukan prediksi terhadap data yang diuji. Nah, selanjutnya pada blok ini melakukan cross validation pada model pohon keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses cross validation selesai, kode ini membuat plot dari hasil validasi silang menggunakan fungsi plot dengan argumen type B untuk menampilkan plot dengan jenis dan titik. Selanjutnya, baris ini digunakan untuk mencari ukuran pohon dengan deviance terendah dari hasil cross validation dan mencetak hasil tersebut. Titik merah ditambahkan pada plot untuk menunjukkan ukuran pohon dengan deviance terendah menggunakan fungsi point. Nah, blok ini membantu dalam memilih ukuran pohon yang optimal berdasarkan deviance terendah dari hasil cross validation. Selanjutnya, baris ini adalah untuk menampilkan hubungan antara ukuran pohon dan deviance yang dihasilkan dari proses cross validation. Nah, kode R ini membuat dua vektor yaitu size yang berisi ukuran pohon dari hasil cross validation dan deviance
yang berisi nilai deviance yang sesuai. Kemudian kedua vektor tersebut digabungkan menjadi sebuah data frame. Nah, dengan menggunakan paket ggplot2, kode ini memvisualisasikan data frame dengan mengatur size dengan sumbu X dan deviance sebagai sumbu Y. Nah, garis berwarna hijau yang menghubungkan titik-titik menunjukkan tren umum dari deviance seiring dengan perubahan ukuran pohon. Sedangkan titik-titik biru menandakan nilai deviance untuk setiap ukuran pohon. Nah, selanjutnya chunk ini digunakan untuk memangkas prune pohon keputusan berdasarkan ukuran optimal yang telah dipilih sebelumnya. Nah, fungsi ini digunakan untuk memangkas pohon keputusan dengan menggunakan ukuran optimal yang telah ditentukan sebelumnya melalui proses cross validation. Nah, setelah itu setelah dipangkas, setelah plot dari pohon yang dipangkas ditampilkan menggunakan fungsi plot yang memberikan representasi visual dari struktur pohon yang lebih sederhana. Nah, hasilnya adalah interpretasi pohon keputusan yang lebih mudah dipahami dan diringkas dibanding pohon keputusan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita adalah open package library ggplot2 and ggdendro yang digunakan untuk membuat visualisasi pohon keputusan yang telah dipangkas. Nah, kode ini menghasilkan data yang diperlukan untuk plot dendrogram dari pohon keputusan yang dipangkas menggunakan fungsi dendrodata. Nah, setelahnya fungsi gem segment untuk menggambarkan segmen-segmen yang mempresentasikan cabang-cabang pohon keputusan yang dipangkas. Nah, dari kode-kode di atas yang dihasilkan akan menghasilkan visualisasi representasi grafis yang lebih sederhana dari struktur pohon keputusan yang telah dipangkas untuk memudahkan pemahaman tentang hubungan antar variabel dan keputusan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kode ini melakukan evaluasi kinerja model pohon keputusan yang telah dipangkas terhadap data uji Karsit test. Nah, ini digunakan untuk memprediksi dengan menggunakan model pohon keputusan yang telah dipangkas. Nah, selanjutnya menggunakan perhitungan rata-rata dari kuadrat Galat antara nilai penjualan aktual dan nilai yang diprediksi model dihitung MSE dengan menggunakan fungsi mean. Akhirnya akan keluar hasilnya yaitu 4,6630 sekian. Nah, selanjutnya kita pada blok selanjutnya yang ke-15 kita membuka library dplyr untuk lanjut ke latihan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kode ini menggunakan kita menggunakan package dari dplyr untuk melakukan beberapa operasi pada dataset di Karsit. Yang pertama itu ada muted height factor. Nah, if else, itu dalam itu untuk mengecek. Jadi yang merupakan faktor kategorikal yang mengidentifikasi apakah penjualan sales melebihi 8 atau tidak. Jika iya, nilainya adalah 1, dan jika tidak, maka nilainya 0. Kemudian ada rename all follower, mengubah nama kolom menjadi huruf kecil semua. Oke, selanjutnya di sini ada tree height, kemudian diambil data semuanya, kemudian main cells, lalu dipanggil data. Nah, kode ini itu menggunakan fungsi tree dari package tree untuk membuat model, yaitu model pohon keputusan atau decision tree. Model ini itu memprediksi variabel height
yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, berdasarkan seluruh variabel lain dalam dataset data kecuali variabel sales, karena di situ ada tanda minus untuk variabel sales. Nah, dengan kata lain, jadi model keputusan ini mencoba memahami pola hubungan antara variabel-variabel lain dalam dataset. Nah, dalam konteks ini, nama variabel datasetnya itu adalah data dengan variabel height yang mengidentifikasi apakah penjualan melebihi 8 atau tidak. Oke, selanjutnya ada set.sheet2 train, kemudian sampel n, kemudian ada test set if-nya. Nah, kode ini tuh menggunakan fungsi set.sheet2 untuk mengatur sheet generator angka acak sehingga hasil yang dihasilkan dapat direproduksi. Selanjutnya, kode tersebut menggunakan fungsi sampel n dari package Dippler untuk mengambil 200 baris secara acak dari dataset. Data sebagai data latih atau data train. Kemudian menggunakan fungsi set diff dari base bawaan R untuk mengambil baris-baris yang tidak ada di dalam data latih atau data train. Nah, untuk digunakan sebagai data uji, data tesnya. Oke, selanjutnya kode ini menggunakan fungsi tree dari package tree untuk membuat model suatu pohon keputusan atau decision tree dengan menggunakan dataset train sebagai data latih atau data trainnya. Nah, model ini akan memprediksi variabel height yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, berdasarkan seluruh variabel lain dalam dataset train kecuali variabel slash dengan sebelumnya sudah kita set di variabel sales itu tidak kita sertakan dalam pembuatan model. Nah, dengan kata lain, model pohon keputusan ini akan mencoba memahami pola hubungan antara variabel-variabel lain dalam dataset dari data trainnya. Nah, dengan variabel height yang mengidentifikasi apakah penjualan melebihi 8 atau tidak. Oke, selanjutnya di sini ada test prediction, ada prediksi, kemudian tipenya kelas, kemudian kita tampilkan dalam bentuk suatu tabel. Nah, kode ini tuh menggunakan fungsi tree ya, sama seperti tadi. Dia akan melakukan sebuah prediksi yang dimana kita menggunakan data yang sudah kita training sebelumnya, kemudian kita melakukan suatu prediksi. Nah, ini tuh dari tahap data uji. Nah, hasil prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari variabel height dalam data uji menggunakan fungsi table. Nah, ini akan menghasilkan table menunjukkan seberapa sering model memprediksi setiap kelas height yang dia tuh 0 atau 1 gitu. Dia memprediksi 0 atau 1 dan beberapa sering prediksi tersebut benar atau salah gitu. Tabel ini akan memprediksi informasi tentang kinerja model dalam memprediksi kelas variabel target. Oke, bisa kita lihat di sini hasil dari hasil tes prediksinya yang dimana di sini ada true positif, hasil yang benar diprediksi sebagai 0 atau ya diprediksi benar sebagai 0 itu ada 104. Kemudian ada hasil yang diprediksi benar sebagai 1 itu ada 50. Kemudian ada hasil yang salah diprediksi dari 0 tetapi dia masuk ke 1 itu adalah 33. Dan ada false negatif yaitu ada 13. Oke, selanjutnya di sini ada kode atau rumus kita untuk menghitung persentase dari jumlah yang dihitung. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang dimana 86 ditambah 57 dibagi 200. Jadi hasil dari persentasenya itu yaitu sekitar 71,5%. Oke, selanjutnya di sini ada set.sheet3, kemudian ada CV3. Nah, di mana di sini kita menggunakan fungsi dari set.sheet3 untuk mengatur sheet generator angka acak sehingga hasil yang dihasilkan dapat direproduksi dengan baik. Begitu. Nah, selanjutnya kode tersebut menggunakan fungsi cv.tree dari package tree. Nah, ini untuk melakukan cross validation terhadap model pohon keputusan atau decision tree yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi ini akan mencoba berbagi pohon keputusan atau
apa namanya, prune prune pruning. Di situ kita memangkas dari pohon keputusan tersebut, nah menggunakan metode pruning misclass. Nah, yang berfokus untuk minimalkan kesalahan klasifikasi. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari cross validation ini memberikan informasi tentang pohon keputusan yang memiliki performa terbaik dalam kesalahan klasifikasi. Kemudian pada blok code selanjutnya, di sini code di sini merupakan bagian dari proses suatu permodelan menggunakan data sampling. Kemudian pada baris pertama di sini kita menggunakan fungsi prune.get, yaitu adalah fungsi digunakan untuk melakukan pemangkasan atau pruning pada dari sampling. Kemudian juga di sini ada D sama dengan D1, ini menentukan jumlah simpul terbaik yang akan dipertahankan dalam proses pemangkasan, yaitu 21. Kemudian di sini pada baris kedua, bagian ini digunakan untuk memprediksi atau membuat suatu prediksi menggunakan model pohon keputusan atau decision tree yang telah dipangkas sebelumnya, yaitu di pruning sebelumnya. Kemudian di sini fungsi prediksi ini digunakan untuk melakukan prediksi. Kemudian argumen data dengan S di sini menentukan data uji yang akan digunakan untuk membuat prediksi, dan kemudian ada price di sini menunjukkan bahwa kita ingin melakukan prediksi kelas untuk setiap data uji. Kemudian untuk baris terakhir di sini, ini digunakan untuk membuat tabel kontinuasi yang menunjukkan perbandingan antara prediksi yang dihasilkan oleh model test prediction dan nilai sebenarnya kelas target test height. Dalam konteks ini, test height diasumsikan sebagai variabel target yang ingin diprediksi, dan test prediction adalah prediksi yang dihasilkan oleh model. Kemudian di sini ada kode untuk perhitungan. Kode di sini digunakan untuk menghitung akurasi model berdasarkan tabel konversi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masuk ke blok selanjutnya, yaitu fitting regression tree. Di sini untuk baris pertama di sini kode ini mengambil dataset Basken dari paket MASS dan menyimpannya dalam objek bernama Basken. Kemudian pada baris kedua di sini fungsinya untuk menetapkan biji atau seed untuk menghasilkan bilangan acak. Kemudian untuk baris selanjutnya atau baris ketiga, kode ini menggunakan fungsi sample set ini dari paket DPIR untuk membuat sampel acak dari dataset Basken. Kemudian untuk baris keempat di sini, kode ini membuat suatu dataset uji atau data test dari sisa data yang tidak masuk dalam dataset pelatihan atau data training. Fungsi dari set base di sini dari paket DPIR digunakan untuk memilih baris yang ada di Basken tetapi tidak ada di string. Kemudian untuk baris selanjutnya di sini, ini adalah langkah untuk membuat model decision tree. Fungsi tree di sini adalah untuk membuat model. Kemudian argumen MEDC di sini sebagai variabel target menggunakan semua variabel lain sebagai prediktor. Kemudian untuk yang baris terakhir, ini adalah langkah untuk melihat ringkasan dari model decision tree yang telah dibuat. Kemudian fungsi summary di sini digunakan untuk melihat informasi seperti variabel yang digunakan split, jumlah simpul, dan lain-lain. Kemudian masuk ke blok code selanjutnya. Di sini menggunakan fungsi plot yang digunakan untuk menggambarkan decision tree tersebut dengan menggunakan objek tree train yang sudah dibuat di atas di sini. Kemudian baris selanjutnya, ini adalah fungsi yang untuk menambahkan teks ke dalam plot decision tree. Fungsi teks di sini digunakan untuk menambahkan teks ke dalam plot. Kemudian ada argumen tree train adalah untuk model pohon keputusan digunakan sebagai referensi. Kemudian argumen selisih sama dengan 0 di sini menunjukkan bahwa koordinat simpul akan ditampilkan tanpa perubahan. Kemudian di sini ada argumen teks sama dengan titik 65, ini menentukan ukuran teks yang akan ditambahkan ke dalam plot. Di sini diatur dengan 0,5 dituliskan titik 65. Kemudian masuk ke blok berikutnya di sini seperti biasa digunakan tree di sini digunakan untuk memvalidasi silang atau cross validasi pada model pohon keputusan atau decision tree yang telah dibuat sebelumnya.
Kemudian kita membuat plot ini pada baris pertama di sini. Ini adalah langkah awal untuk membuat plot menggunakan ggplot. Fungsi ggplot digunakan untuk membuat objek plot. Kemudian argumen data semanatan data frame, sisi underscore 3 size, dan sisi underscore 3 depth itu menentukan data yang akan digunakan untuk plot. Di sini data berasal dari ukuran model sisi 3 luar size dari kesalahan validasi silang sisi ke luar depth. Fungsi dari AS di sini untuk digunakan untuk menentukan mapping estetika atau estetik mapping, di mana X adalah sisi 3 luar size dan Y adalah sisi 3 luar depth. Kemudian di sini ini adalah layar geometri yang menambahkan garis pada plot dengan menggunakan warna dark blue. Kemudian untuk baris selanjutnya yaitu let x size use dengan number of errors equal sama sisi error by 3. Ini angka untuk memberikan label pada sumbu-sumbu dari judul plot tersebut. Kemudian ada jam plot title. Di sini adalah langkah untuk menyesuaikan tema atau jam dari plot tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi jam untuk menyesuaikan tema dan argumen plot title dengan elemen text. Di sini untuk menyesuaikan posisi horizontal judul plot menjadi tengah. So, just 0,5. Kemudian masuk ke blok code berikutnya. Di sini blok code di sini itu digunakan untuk membuat scatter plot yang membandingkan nilai prediksi BHAC dengan nilai aktual test outcome. Pada baris pertama di sini, ini adalah langkah untuk membuat prediksi menggunakan precision tree yang telah dibuat dengan frame pada dataset uji atau dataset. Fungsi prediksi di sini digunakan untuk menghasilkan suatu prediksi, dan kemudian ada argumen new data dengan test. Di sini menunjukkan bahwa kita ingin melakukan prediksi pada data yang disediakan dalam objek test. Kemudian pada baris selanjutnya test outcome. Pada baris ini kita mengambil nilai aktual dari variabel target MADC dalam dataset uji atau dataset dan menyimpannya dalam objek test outcome. Ini akan digunakan sebagai sumbernya dalam scatter plot. Kemudian pada baris plot di sini, ini adalah langkah terakhir untuk digunakan membuat scatter plot. Fungsi plot di sini untuk membuat scatter plot atau nilai AC ada nilai prediksi dan yang akan ditampilkan pada sumber S, dan argumen kedua adalah test outcome adalah nilai aktual yang akan ditampilkan dalam sumber. Kemudian dalam blok code terakhir di sini untuk menghitung rata-rata dari kuadrat dari selisih antara prediksi BHAC dan nilai aktual test outcome. Di sini terlihat ada argumen BHAC dan test outcome. Isinya adalah langkah pertama untuk menghitung selisih antara prediksi BHAC dan nilai aktual test outcome. Ini dilakukan dengan mengurangi nilai aktual dari nilai prediksi untuk setiap observasi. Kemudian di sini ditambahkan kuadrat 2 untuk kita mengkuadratkan selisih tersebut. Kemudian di sini ada fungsi man di sini adalah untuk mengambil rata-rata dari semua nilai kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih.